Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan yang suci ini Al-Fakir diberikan kepercayaan untuk membacakan manaqibnya Sultanul Ma'la Syamsis Syumus Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan manaqib yang akan kita dengarkan sama-sama pada sore hari ini, Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dengan barakah dan wasilah Al-Habib Syamsis Syumus Habib Abdullah Al-Idrus. Yang pertama yang saya akan bacakan dalam manaqib ini, satu, kelahiran dan riwayat hidup beliau. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Nama ayah beliau yaitu Al-Habib Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asgab, Faqih Muqaddam Sani, dan ibunda beliau adalah Maryam putri Syekh Ahmad bin Muhammad Barusyaid. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Idrus, sehingga tidak ada satupun anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Idrus, melainkan itu adalah keturunan beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah tahun 811 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1393 Masehi. Kakek beliau merasa senang dengan kelahirannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan kelahirannya juga telah dikasyaf, yaitu telah diketahui oleh kakek beliau, yaitu Al-Habibul Al-Imam Abdurrahman Asgab Fahil Muqaddam As-Sani, seraya mengatakan huwa sofi waqti, dia nanti akan menjadi seorang sufi yang besar pada zamannya, dan diberi laqab atau gelar Al-Idrus oleh ayahnya, seraya berkata itu adalah gelar untuk penghulu para imam. Jadi gelar Al-Idrus ini adalah gelar yang diberikan oleh ayahnya, yang mana nanti akan menjadi penghulunya para imam-imam. Berkata Imam Al-Jauhari, Al-Idrus itu adalah nama dari sekian banyak nama-nama sang Raja Rimba. Sebagaimana sang singa menjadi raja dari semua binatang-binatang buas di rimba belantara, maka Al-Habib Abdullah Al-Idrus menjadi raja dan penghulu dari semua aulia-aulia pada zamannya. Bahkan disebutkan di dalam satu kutipan murid beliau bahwa jika dikumpulkan para aulia yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah dan dibandingkan dengan seorang Abdullah Al-Idrus, tidak akan membandingkannya. Kakeknya wafat ketika beliau berusia 8 tahun, dan selanjutnya beliau dididik oleh ayahnya, yaitu Al-Habib Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asgab, dengan didikan yang sempurna. Ketika berusia 10 tahun, ayahnya pun wafat, dan selanjutnya beliau dididik oleh pamannya sendiri, yaitu Syekh Umar Al-Muhdar, dan menikahkan dengan anak perempuannya. Guru sekaligus paman beliau Syekh Umar Muhdar berkata, aku mengawinkan putriku dengannya walaupun dengan sedikit harta benda, dan tidak akan mengawinkan selain dengannya. Aku mengawinkan putriku Aisyah
dengan keponakanku Habib Abdullah Al-Idrus disebabkan aku mendapatkan isyarat dari sesepuhku, yaitu pendahulu-pendahuluku, kata Syekh Umar Muhdar yang menjadi paman Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah berkata, saya diajari oleh pamanku tentang rahasia nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya belajar pula kepadanya ilmu-ilmu hitungan. Beliau belajar Al-Quran kepada Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi dan belajar fikih kepada Al-Faqih Sya'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaid, Syekh Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Al-Bagusyair, Al-Faqih Ali bin Muhammad Abi Ammar, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mulai bermujahadah ketika berusia 6 tahun. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat tawadhu. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ke binatang sekalipun beliau senantiasa bersujud di tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar dan tidak mengizinkan orang lain membawakannya, dan senantiasa duduk di tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki ke tempat-tempat jauh dan kerap kali ketika haus meminum air hujan. Demikianlah beliau memerangi hawa nafsu keduniaan sejak usia 6 tahun dan berpuasa selama 2 tahun dengan berbuka puasanya tidak lebih dengan 3 butir kurma. Kecuali malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuk beliau, yang mana beliau memakannya hanya semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Beliau berkata,